kita berhari raya, merayakan Idul Fitri pada pagi hari yang berbahagia ini dalam suasana, kondisi, dan situasi yang sangat memprihatinkan. Kita sudah 2 tahun dilanda oleh bencana COVID-19. Seluruh dunia mengalaminya, termasuk negara kita. Dengan berbagai peristiwa yang menimpa negara kita, terutama COVID-19, efeknya kepada kita bahwa beberapa macam bentuk larangan-larangan yang kita alami, terutama larangan tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik. Betapa sedihnya kita, seharusnya kita berlebaran bersama dengan keluarga kita, tapi apa boleh buat, dengan situasi dan kondisi kita harus memakluminya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ada beberapa macam ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita, yaitu walinabluwannakum bisyai' minal khawf. Allah akan menguji, Allah akan mencoba kita dengan sesuatu minal khawf, dari ketakutan. Takut yang kita rasakan sekarang ini adalah takut virus corona yang menyebar di mana-mana. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya corona itu, tapi itulah yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Takut wal-ju', takut lapar. Betapa banyak saudara kita yang kelaparan, sudah habis persediaan yang tadinya kita kumpul di rumah kita, sedikit demi sedikit itu sudah mulai menipis. Kemudian wa nafsin min amwal, takut kekurangan harta. Ini juga sudah kita rasakan oleh saudara kita, Bapak Ibu saudara sekalian, yang tadinya ada persediaan kita sudah mulai menipis. Dalam kondisi seperti ini kita dibolehkan kembali berusaha, ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tapi apa boleh buat, banyak di sana sini saudara kita yang putus pekerjaan karena PHK, karena pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini dialami oleh saudara kita. Kemudian takut wal anfus, apa artinya itu? Kematian. Betapa banyak saudara kita yang meninggal, apakah karena COVID dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau sudah ada meninggal karena COVID, apakah betul atau tidak? Tapi padahal kita melihat sejarahnya, saudara kita yang meninggal itu ada penyakit bawaan. Tapi begitu sudah masuk rumah sakit, sudah divonis kena COVID. Akibatnya apa? Tidak mau orang ke rumah sakit berobat. Kenapa? Karena takut dibilang COVID. Kemudian wassamarat, takut itu, wassamarat artinya buah-buahan, atau takut para petani kita, saudara kita yang ke sawah dan ke ladang dan berkebun dan lain sebagainya. Ada semacam kekhawatiran, ketakutan bila mana sawah ladangnya tidak panen, atau yang mempunyai kebun buah-buahan dan lain sebagainya takut tidak panen. Inilah yang mengancam saudara kita sidang hamba Allah yang berbahagia sekalian.
Kemudian ada lagi rasa takut dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa amwalukum, harta kita juga diuji. Ya, harta yang kita miliki, Allah menguji harta yang ada pada kita itu. Untuk apa? Dari mana harta yang kita peroleh? Kemudian Allah menguji auladukum, kita diuji oleh anak-anak kita. Jadi anak, ibu-ibu apa sekalian itu juga ujian kepada kita. Ujian apa? Kadang-kadang anak tidak seperti yang kita harapkan. Tapi itulah namanya ujian dan cobaan. Anak kita nakal, anak kita bandel, anak kita tidak mau disuruh beribadah. Tapi tolong kita coba mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah memberikan contoh, suri teladan yang baik kepada anak-anak kita? Kemudian azwajikum, istri, juga ujian. Banyak istri-istri kita yang tidak patuh dan tidak taat kepada suaminya, dan tidak pernah merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Masih mendingan ibu-ibu punya suami. Masih banyak para wanita sekarang yang belum punya suami. Syukuri itu. Alhamdulillah saya punya suami. Dan juga kebalikannya, suami juga ujian oleh para istri. Tidak semua para istri ini yang kepada suaminya, kadang-kadang ada yang berkata menyesal kawin dengan dia. Untuk apa lagi disesali? Punya istri, punya suami, tidak ada yang perlu disesali. Sekarang bagaimana kita cara memperbaiki rumah tangga kita, keluarga kita? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam rumah tangga itu kita ciptakan mawaddah warahmah, rasa kasih sayang. Ada yang rasa cinta, tapi kalau umurnya semakin tua bukan lagi cinta, tapi sayang. Hadirin sidang sholat Id yang berbahagia sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan sudah kita lalui. Alhamdulillah, ya, kita tidak mengurangi satupun nilai-nilai yang terkandung dalam puasa Ramadan. Karena kita tahu bahwa hukum daripada melaksanakan ibadah puasa itu adalah wajib. Wajib kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita melihat ujian keimanan masih banyak di antara saudara kita yang tidak puasa Ramadan, dengan seenaknya makan, minum, merokok di hadapan umat, di hadapan kita. Macam tidak ada rasa segannya, rasa malunya, dengan seenaknya dia makan dan minum. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu ada halangan untuk tidak berpuasa, tolong dihormati orang-orang yang berpuasa. Dengan puasa Ramadan membentuk pribadi kita ini menjadi orang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Takwa artinya orang yang taat, orang yang patuh, orang yang memelihara dirinya, ucapan, perkataan, perbuatan dari hal apa saja akan menimbulkan dosa, dia jaga dirinya. Itulah dikatakan dengan la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, di dalam pelaksanaan ibadah puasa ada yang namanya rukhsah. Ada yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Siapakah orangnya? Man kana minkum maridon aw ala safar. Adalah orang yang sakit, kemudian orang yang musafir. Maka mereka
ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi apakah semua sakit itu harus tidak berpuasa?